bersama saya Diana Gustia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori interteks. Teori interteks kan di atasnya sebelumnya sudah dijelaskan nih. Jadi kita akan membedah atau meneliti 3 skripsi secara berbeda. Kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firyaman oleh Suryani, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada bab 2 kajian pustaka dan kerangka pikir, yang pertama yaitu kajian pustaka. B. Novel sebagai karya sastra. C. Unsur-unsur novel. D. Kerangka pikir. Bab 3 metode penelitian. Metode penelitian. B. Sumber data. C. Teknik. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. B. Pembahasan. Kesimpulannya yaitu pada kedua kajian intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firyaman terdapat berbagai keterjaringan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama. Ada yang mempertahankan cinta, tetapi ada juga yang mempertahankan cinta agamanya. Persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel. Keterjaringan pada novel ini di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Yang kedua yaitu hubungan intertekstual tokoh utama kedua novel pada pembacaan penokohan. Dua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firyaman memiliki sebuah kesamaan tokoh Zika dan Siti Hawa. 3. Hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firyaman memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Skripsi kedua yaitu kajian intertekstual novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe dan novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sarjono oleh Apriana Muharromah, Universitas Widya Dharma Klaten. Bab 2 landasan teori. Yang A. Pengertian sastra. B. Pengertian novel. C. Jenis-jenis novel. D. Teori struktur. E. Unsur-unsur novel. F. Kajian intertekstual. Bab 3 metodologi penelitian. Yang A. Metodologi penelitian. B. Objek penelitian. C. Data penelitian dan sumber penelitian. D. Teknik pengumpulan data. E. Teknik analisis data. Bab 4 analisis unsur intrinsik dan hubungan intertekstual. A. Analisis novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe. B. Analisis novel Menari di Atas Awan karya Maria Sarjono. C. Hubungan intertekstual novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe dan novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sarjono. Kesimpulan pada skripsi kedua yang pertama yaitu struktur novel Cinta Berkalang Noda. Struktur novel Cinta Berkalang Noda meliputi tema yaitu percintaan dan pengorbanan status yang memandang status dan latar belakang keluarga yang berbeda. B. Plot atau alur berdasarkan urutan waktu. Alur yang digunakan adalah alur maju. C. Tokoh dan penokohan diantaranya tokoh utama Irna, Amran, Dr. Elman, dan Ibu Elman, sedangkan tokoh Nuryanti, Safrida, Ardi, Narno, dan Anyelir adalah tokoh yang melengkapi jalannya suatu cerita. Berikut penokohan dari tokoh utama. Yang pertama yaitu Irna merupakan tokoh sentral yang menjadi penyebab konflik keluarga. Yang kedua, Amran adalah suami pertama Irna yang dulunya selalu membuat sakit hati Irna.
Yang ketiga, Dr. Elman adalah suami Irna yang setia, tanggung jawab, dan rela berkorban demi mempertahankan hubungan percintaan dan pernikahannya. Yang keempat, Ibu Dr. Elman adalah sosok orang tua Dr. Elman yang suka merendahkan orang, yang selalu menilai seseorang dilihat dari segi status keluarganya. D. Latar, meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Yang pertama yaitu latar tempat di Jakarta meliputi rumah Dr. Elman, kantor, makam, rumah sakit, pengadilan, dan rumah Irna. Waktu terjadi di malam hari, seminggu sesudahnya, dan menjelang subuh. Yang ketiga yaitu latar sosial, adalah kehidupan kedua keluarga yang berbeda jauh atau dilihat dari status keluarga masing-masing yang berbeda jauh. Amanat, yaitu jangan merendahkan orang dari statusnya saja, bahwa menilai seseorang jangan sisi objektifnya saja, melainkan dari segi subjektif atau secara luar dan dalamnya. Struktur novel Menari di Atas Awan. Struktur novel Menari di Atas Awan meliputi tema yaitu percintaan dan pengorbanan status yang memandang status dan latar belakang keluarga yang berbeda. Plot, alur berdasarkan urutan waktu. Alur yang digunakan adalah alur maju. C. Tokoh dan penokohan, diantaranya tokoh utama yaitu Dewi, Raihan, Didit, dan Ibu Elman. Sedangkan tokoh Tita, Toto, Neni, dan Vivi adalah tokoh yang melengkapi jalannya suatu cerita. Berikut penokohan dari tokoh utama. Dewi merupakan tokoh sentral yang diduga menjadi penyebab konflik keluarga. Yang kedua yaitu Raihan adalah pacar Dewi yang tidak bertanggung jawab setelah apa yang telah dia perbuat, yaitu pelecehan seksual terhadap Irna. 3. Ibu Sustyo adalah sosok ibu dari Raihan dan Didit yang suka merendahkan orang dan selalu menilai seseorang dilihat dari segi status keluarga. Didit adalah kakak Raihan yang berhati baik dan rela berkorban untuk menikah dengan Dewi. Didit menawari perkawinan di atas kertas agar bayi yang dikandung Dewi memiliki bapak. Latar meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat di Jakarta meliputi rumah Raihan, Ancol, rumah sakit, Pelabuhan Ratu, rumah Dewi. Yang B yaitu waktu terjadi di malam hari, menjelang pagi dan sore. Latar sosial adalah kehidupan kedua orang tua yang berbeda jauh atau dilihat dari status keluarga masing-masing yang berbeda jauh. F. Amanat, yaitu jangan merendahkan orang dari statusnya saja, dan nilailah seseorang jangan dari segi objektifnya saja, melainkan dari segi subjektif atau secara luar dan dalam. 3. Hubungan intertekstual novel Cinta Berkalang Noda karya Mira dan novel Menari di Atas Awan karya Maria Asarjono. Hubungan intertekstual antara novel Cinta Berkalang Noda karya Mira dengan novel Menari di Atas Awan karya Maria Asarjono, bahwa novel Menari di Atas Awan karya Maria Asarjono merupakan hipogram untuk novel Cinta Berkalang Noda. Hal itu terbukti adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel tersebut. Persamaan ide peristiwa yang terjadi dalam novel Cinta Berkalang Noda yang sudah lebih dulu diekspresikan Maria Asarjono yang berjudul Menari di Atas Awan pada tahun 1999 kemudian ditransformasikan oleh Mirawe pada novelnya yang berjudul Cinta Berkalang Noda pada tahun 2000. Ketiga yaitu intertekstual dalam cerpen Dongeng Sebelum Bercinta dan Peter Pan karya Eka Kurniawan oleh Faisal tahun 2017 Universitas Hasanuddin. Bab 2 tinjauan pustaka. A. Landasan teori. B. Hasil penelitian yang relevan. C. Kerangka pemikiran. Bab 3 metode penelitian. Metode pengumpulan data, instrumen penelitian, prosedur penelitian. 4 yaitu pembahasan. A. Pembahasan. 1. Bentuk transformasi dongeng sebelum bercinta. 2. Bentuk transformasi Peter Pan. 3. Nilai-nilai dalam dongeng sebelum bercinta dan Peter Pan.
Simpulan yaitu penokohan. Penokohan merupakan salah satu unsur yang membangun sebuah cerita, sedangkan karakter merupakan bagian dari penokohan. Pada penokohan, pengarang menampilkan karakter secara psikis maupun fisik. Staton tahun 2012 berpendapat bahwa karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter menunjukkan pada individu-individu yang muncul dalam cerita seperti ketika ada orang yang bertanya, berapa karakter yang ada dalam cerita itu. Konteks kedua, karakter menunjuk pada campuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip marah dari individu-individu tersebut, seperti yang tampak implisit pada pertanyaan. Menurutmu bagaimanakah karakter dalam cerita itu? Dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan satu karakter utama yaitu karakter yang berkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap sang pemeran utama.